Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempresentasikan proposal ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Resa Puspita Rahayu, saya sendiri, dan Eko Aprilianto. Kami dari kelas 195B28 Sistem Informasi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk dosen kita yaitu Bapak Taufik Hidayatullah yang telah membimbing kami dalam pembuatan proposal ini yang membahas tentang penerapan kreativitas mahasiswa sistem informasi pada storewillallway.id. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Program kreativitas mahasiswa sistem informasi distro pada willallway.id diusulkan oleh Resa Puspita Rahayu dan Eko Aprilianto. Ringkasan, distro willallway.id merupakan tempat penjualan baju, namun kurangnya proses pemasaran di media sosial berimbas ke pendapatan willallway.id. Konsumen di daerah Kota Sukabumi maupun luar kota tidak bisa membeli produk dari willallway.id secara online. Berdasarkan masalah tersebut akan dirancang suatu website yang membantu khususnya warga Kota Sukabumi untuk melakukan transaksi pembelian produk dari willallway.id. Diharapkan dengan adanya website tersebut akan mempermudah pembelian barang di willallway.id. Bab 1. Ada latar belakang willallway.id. Latar belakang willallway.id adalah pelanggan melakukan proses pembelian barang dengan datang langsung ke toko. Selain pembelian produk secara langsung, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui jejaring sosial. Pemesanan produk melalui jejaring sosial yang terkadang terjadi adalah pelanggan tidak mengetahui stok yang tersedia di willallway.id. Saat ini, pembuatan laporan hasil penjualan dan laporan daftar barang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mencatat hasil transaksi yang diambil dari kwitansi atau nota transaksi penjualan. Data laporan yang hanya bersifat fisik tanpa ada backup atau data cadangan yang tersimpan di media elektronik, sehingga sering terjadi kehilangan data dan kesalahan penulisan. Banyak pelanggan yang kesulitan mendapatkan informasi tentang produk yang paling diminati. Hal ini disebabkan karena tidak ada informasi tentang hal tersebut pada iklan jejaring sosial. Adanya masalah-masalah pemasaran, promosi ke daerah yang lebih luas, dan efisiensi waktu membuat perlunya dibangun aplikasi e-commerce untuk penjualan di willallway.id. Dengan adanya teknologi e-commerce ini, diharapkan juga dapat membantu willallway.id dalam mengolah data barang, data penjualan barang, dan data pemesanan barang. Selanjutnya, ada rumusan masalah. 1. Pelanggan yang membeli tidak langsung datang ke toko mengalami kesulitan dalam melakukan pembelian di willallway.id karena pelanggan tidak mengetahui untuk masing-masing produk dan berapa stok barang yang masih tersedia. Dan yang kedua, laporan yang masih manual menyebabkan sering terjadi salah penulisan dan kehilangan data. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan. 1. Memudahkan pelanggan yang membeli secara tidak langsung dalam melakukan pembelian tanpa harus selalu menghubungi admin willallway.id dan dengan sebisa mungkin aplikasi mudah digunakan atau user-friendly. Yang kedua, menyediakan salah satu alternatif metode tambahan bagi penjualan dan promosi di toko willallway.id selain dengan penjualan secara manual. Yang ketiga, membantu mengurangi kesalahan penulisan dan kehilangan data. Yang keempat, menyediakan fitur sistem rekomendasi cerdas guna untuk produk yang disukai pelanggan. Selanjutnya ada batasan masalah. 1. Data yang diolah diantaranya data penjualan dan data rekapitulasi, sedangkan data penjualan yang dicatat secara harian. 2. Proses yang terdapat dalam website ini. 3. Batasan sistem yang akan dibangun, yaitu administrative tools, fitur belanja, keamanan, komunikasi, metodologi penelitian. Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut.
tahap pengumpulan data, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan beserta pilihan jawabannya tentang hasil dari analisis dan pembangunan aplikasi e-commerce di willowly.id. Tahap pembuatan perangkat lunak, ada satu rekayasa atau pemodelan sistem informasi yang merupakan bagian dari sistem yang terbesar dalam pengerjaan suatu proyek, dimulai dengan menetapkan berbagai kebutuhan seperti transaksi penjualan dan laporan yang diperlukan toko willowly.id dan mengalokasikannya ke dalam pembentukan perangkat lunak. Dan B, ada analisis kebutuhan. Ya, bisa terjadi di willowly.id seperti cara mereka melakukan penjualan retur dan catatan ke dalam laporan. C, ada desain, tahap penerjemah dari data yang dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh user. D, ada pengkodean, tahap penerjemah data atau pemecahan masalah yang telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Dalam hal ini, pemrograman HTML, CSS, MySQL, dan JavaScript. E, pengujian, merupakan tahap untuk mengetes perangkat lunak yang dibangun dan mencari jika masih ditemukan kesalahan atau error. F, pemeliharaan, tahap akhir di mana suatu perangkat lunak yang sudah selesai dapat mengalami perubahan-perubahan atau penambahan sesuai dengan permintaan pihak toko dari willowly.id. Nah, selanjutnya ada gambar dari metode waterfall-nya, rekayasa dan pemodelan sistem informasi, analisis kebutuhan, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya dari bab 2 yaitu deskripsi website. Website tersebut berbasis e-commerce yang dirancang sedemikian rupa agar mudah dikenali dan dioperasi, serta penyajian informasi yang up-to-date sesuai dengan stok barang dan harga barang yang tersedia. A. Teknologi yang digunakan. B. Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan dan pengoperasian website ini adalah 1. Perangkat komputer dengan operasi Windows 7, prosesor Intel Atom. 2. Jaringan internet. B. Perangkat lunak, yaitu 1. Windows 7, 2. Sublime Text 3. C. Batasan sistem, yaitu ada A. Data yang diolah hanya data barang dan data penggunaan sistem informasi. B. Sistem hanya memberikan informasi barang yang tersedia dalam proses pembelian barang tersebut. C. Bergantung jaringan dan kecepatan internet. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan bagian bab 3 ini sampai dengan selesai. Di bab 3 ini ada metode pelaksanaan. Metode yang kami gunakan agar program kami dapat terrealisasi dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua pembuatan website dan aplikasi. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data ada beberapa hal yang kami lakukan, diantaranya menyusun konsep agar dapat memberitahukan pihak dari willowly.id mengenai konsep apa yang akan kami rancang dalam pembangunan website dan aplikasinya nanti. Berikutnya, melakukan riset, permohonan izin, sekaligus kerjasama dengan pihak dari willowly.id. Yang selanjutnya, yang kedua, tahap pembuatan website dan aplikasi. Sedangkan metode yang digunakan pada pembuatan website dan aplikasinya dilakukan dengan menggunakan metode waterfall, yaitu pertama, analisis kebutuhan. Tahap ini adalah tahap menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam pengembangan website kami. Kedua, desain. Tahap ini berfokus pada pembuatan desain perangkat lunak, struktur data, representasi antarmuka, arsitektur perangkat lunak dengan menggunakan pemodelan terstruktur dan prosedur pengkodean. Yang ketiga, pengkodean. Setelah perancangan desain sistem selesai dilakukan, selanjutnya ditranslasikan dalam bentuk kode program yang sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat. Terakhir, pengujian perangkat lunak dilakukan untuk mengetahui kesalahan atau error pada program, memastikan bahwa sistem yang dibuat semua fungsinya dapat berjalan tanpa kesalahan dan hasil keluarannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Bab 4. Di bab 4 ini ada biaya dan jadwal kegiatan. Ini ada anggaran biayanya, terus jadwal kegiatannya dari persiapan hingga penyusunan laporan.
lampiran biodata ketua pelaksana itu dintas dirinya, pendidikan, makalah seminar ilmiah, penghargaan dalam 10 tahun terakhir. Di sini lampiran biodata anggota 1, dintas diri ya pendidikan, penghargaan dalam 10 tahun terakhir. Lampiran 2, justifikasi anggaran biaya. Di sini ada peralatan penunjang, sewa komputer, internet, domain, hosting, kasih 19 GB, penggunaan jumlah totalnya, sewa printer, sewa kamera. Selanjutnya biaya habis pakai, totalnya. Yang ketiga perjalanan, dan yang terakhir lain-lain. Yang lampiran 3, susunan organisasi tim dan pembagian tugas. Ini cuma 2 orang, yang pertama Reza Puspita sama Ko Aprilianto, dan ini uraian tugas-tugasnya. Lampiran 4, gambaran aplikasi yang akan dikembangkan. Nah, ini halaman depan dari websitenya. Ini menu tampilan websitenya. Selanjutnya katalog websitenya seperti ini. Lihat-lihat. Dan cara ordernya bisa lewat DM Instagram, lewat Shopee, atau lewat WhatsApp. Terima kasih untuk pengertiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.